Oke, halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Yoli Agnesia. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal TU CPNS part kedua ya. Jadi pada part kedua ini saya akan membahas soal gabungan ya. Jadi kalau di part satu kemarin itu soal-soalnya itu khusus untuk aritmatika aja gitu ya. Nah, sekarang untuk yang part 2 dan insya Allah untuk selanjutnya lah ya, kita coba saya akan gabungkan soal-soal misalnya Kak, ada jenisnya apa? Ada yang deret angka, ada yang soal cerita perbandingan, ada yang silogisme dan lain-lain gitu. Nah, supaya kemampuan TIU kemampuan yang diharapkan pada section TIU ini juga bisa merata gitu setiap pembahasan soal yang kita buat atau kita lakukan gitu ya. Oke, langsung aja. Part kedua di sini soal pertamanya yakni soal deret angka. Oke, untuk deret angka ini tentu saja ada teorinya. Teorinya itu ya kurang lebih kalau misalnya dicoba-coba gitu ya, maksudnya eh, ada deret angka itu yang berulangnya itu loncat satu, ada loncat dua, gitu ya, atau loncat tiga, ada yang dikali, ada yang tambah, ada kurang dan sebagainya gitu. Nah, karena deret ini juga tidak terbatas gitu ya, maksudnya walaupun misalnya teorinya seperti itu, bisa saja nanti deret yang akan keluar itu uh, apa polanya itu nggak terbatas gitu. Jadi di sini memang dibutuhkan insting dan latihan yang cukup banyak gitu supaya kita bisa langsung notice, oh ini kalau nggak bisa cara seperti ini mungkin kita bisa cari pola yang lain gitu ya. Jadi memang dibutuhkan di sini latihan latihan soal gitu. Oke, nah di sini kita punya soal suku satu ke suku 2 itu kita cek dulu ya yang sewajarnya gitu ya. Suku satu ke suku 2 itu plus 10, suku 2 ke 3 juga plus 10, eh 3 ke 4 ternyata ini nggak ada penambahan sama sekali ya, ini plus 0. Nah, di sini plus 20. Nah, di sini polanya udah agak aneh gitu. Jadi tidak dipertahankan plus 10 terus. Nah, maka kita tidak bisa menggunakan pola pada loncat satu gitu ya, karena polanya berbeda. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau misalnya kita coba nih loncat 2? Oke, suku satu ke 3 itu ternyata plus 20, suku 3 ke 5 itu plus 20 juga, suku 5 ke 7 ya dia juga plus 20. Nah, karena ini udah sama, otomatis suku 7 ke 9 ini juga pasti plus 20 gitu kan ya. Nah, untuk sementara ini adalah 195. Nah, sekarang kita cek apa kabar kalau suku 2 ke 3, suku 2 ke 4, maksudnya suku genap gitu ya. Nah, di sini plus 10 dia ternyata. Nah, suku 4 ke 6 itu ya dia juga plus 10. Nah, karena polanya udah sama seperti ini ya, jadi kita juga bisa tebak ke sini juga plus 10. Nah, otomatis di sini adalah 105. Jadi jawaban yang benar adalah B. Ya, soal selanjutnya, seorang insinyur ingin membuat sebuah maket berukuran 40 cm kali 30 cm. Nah, dari bangunan yang ukuran aslinya itu adalah 32 meter dikali 24 meter. Maka skala yang digunakan adalah, nah, maket itu seperti apa ya? Perumahan mini atau mungkin mau bikin bangunan gitu ya, sebuah bangunan. Nah, sebelum dia bikin yang aslinya, dia bikin dulu versi mininya gitu, namanya maket gitu ya. Nah, ukuran aslinya itu adalah 32 meter. Nah, sedangkan di ukuran mininya atau versi maketnya itu adalah 40 cm. Maka di sini kita perlu cek berapa skala ya asli ke yang maketnya. Nah, untuk ngecek skala ya, skala itu adalah ya ukuran asli berbanding ukuran pada maket atau ukuran ya di sini karena maket ya kita bisa bikin ukuran pada maket aja ya. Oke. Nah, ukuran aslinya itu adalah, sorry, saya kebalik ya. Maksud saya di sini adalah ukuran maket dibanding ukuran asli. Nah, ini maksudnya kenapa? Kenapa terbalik-balik gitu? Jadi maksud skala itu gini ya, cara bacanya kan biasanya skala 1:10. Nah, maksudnya itu adalah 1 cm ya pada, anggaplah peta, skala peta.
Misal ini skala peta ya. Nah, jadi 1 senti pada peta, nah artinya itu adalah 10 senti pada aslinya gitu, pada jarak sebenarnya gitu ya. Nah, maka otomatis ya 1 senti pada peta gitu ya. Jadi yang kita bandingkan itu adalah ukuran pada maket atau ukuran pada yang si peta, kita bandingkan dengan ukuran asli seperti itu. Karena cara bacanya itu 1 berbanding sesuatu gitu, selalu 1 berbanding. Nah, makanya satunya ini itu menunjukkan ukuran pada maket. Oke, langsung aja. Maket itu adalah 40 cm ya, dibandingkan dengan ya kita ambil ukuran panjangnya dulu ya. Kemudian dibandingkan aja dengan 32 ya. Kita bandingkan yang seletak ya, 40 dengan 32. Nah, sorry, ini adalah meter. Nah, caranya kalau membandingkan ini si satuannya itu harus sama. Nah, dalam hal ini kita akan samakan ke sentimeter. 40 cm dibanding dengan 32. Nah, sentimeter ke meter kalau kalian ingat ya, tangga satuan apa panjang. Di sini ada ya, saya bikinnya yang agak lebih besar lah ya kalau gitu. Ini kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan terakhir milimeter. Nah, dalam hal ini kita mau mencari ya konversi meter ke sentimeter. Ada 2 tangga. Nah, untuk 1 tangga itu turunnya dikali 10 ya. Pembagian ke atas kalau naik itu dibagi 10. Nah, otomatis karena dia turun di sini 2 tangga, maka kita kali 10, kemudian kali lagi 10 gitu. Bukan 2 kali 10 ya. Maka dalam hal ini dikali 100. Nah, baru dia sama ukurannya ya. Maka dalam hal ini kita punya 40 berbanding 3200. Nah, ini disederhanakan ya, sama-sama misalnya dibagi 8 deh. Ini 5, ini bagi 8 itu adalah 40 ya. Nah, kemudian ini bagi 5 lagi, ini ada 1, ini sisanya 40 tuh maksudnya nolnya sama 1 lagi ya, yang ini. Kan 320 dibagi 8 gitu. Aduh, kalau misalnya ini bingung, oke, saya akan perlambat lagi ya. Jadi pertama kita di sini baginya adalah, sebenarnya bisa langsung bagi ke bawah sih, tapi saya males ya. Nah, atau bisa langsung bagi 400 juga sebenarnya, 40 juga ya. 320 dibagi 40. Nah, itu berapa sebenarnya? Itu adalah 8 ya. Nah, jadi langsung aja tulis di sini 8. Nah, ini 0 yang belakang ini belum terpakai nih ceritanya nih ya. Jadi ini 80 gitu. Nah, ini 40 dibagi 40 ya tetap 1. 3200 sebenarnya bagi 40 itu adalah 80. Oke. Hal itu juga akan berlaku untuk 30 berbanding 24. Jadi kita nggak perlu cek gitu ya. Oke, otomatis skala pada maketnya adalah 1 banding 80. Jadi itu artinya apa? 1 cm pada si maket itu artinya adalah 80 cm pada si si ukuran asli, bangunan ukuran aslinya. Oke, soal selanjutnya. Suatu penelitian mengembangkan spesies tanaman baru yang dapat bertambah panjang 3 kali lipat dari ukuran sebelumnya setiap 30 menit sekali. Nah, jika ukuran tinggi mula-mulanya 10 cm, maka tinggi spesies tanaman tersebut setelah 2 jam adalah. Oke, jadi dalam hal ini kita punya aturan bahwa satu buah spesies itu setiap 30 menit sekali itu bertambah 3 kali lipat. Oke, kita misalnya tinggi semula itu adalah 10. Oke, jadi ini 10 cm dulu. Kemudian setelah setengah jam ya, atau 30 menit dia menjadi 3 kali 10 kan gitu. Nah, kemudian setengah jam lagi dia akan menjadi 3 kali 3 kali 10. Jadi 3 kali dari yang sebelumnya. Nah, ini kan yang sebelumnya yang ini. Gitu seterusnya kan ya. Nah, ini setengah jam kemudian
ini akan menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 10. Nah, yang ini. Gitu seterusnya. Nah, pertanyaannya setelah 2 jam berapa? Nah, jadi kita perlu tahu 2 jam ini ada berapa periode 30 menit. Nah, ini tinggal dibagi aja ya. 2 jam berapa menit? 120 menit. Nah, periodenya ya, periode per 30 menitnya. Nah, dibagi dengan 30 menit. Ya, ini adalah 120 bagi 30 ya 4 ya. 4 periode. Nah, jadi kita cukup cari 4 kali periode setengah jam gitu. Nah, ini kan sekali nih, 1 kali, 2 kali, ini udah dapat 3 kali. Nah, kita cari 1 kali lagi, setengah jam lagi. Berarti ini 3 gitu kan ya, dikali 3 kali 3 kali 3, ini kan udah 3 nih. Nah, kali 10. Nah, sebenarnya ada ya rumus umumnya. Nah, tapi kalau logika gini aja. Nah, jadi inilah hasil spesies tanaman baru itu setelah 2 jam. Nah, ini berapa nih? Berarti ini 3-nya ada 4 kan ya? Berarti banyak tinggi ya, tinggi spesies ya di sini. Maka tinggi spesies setelah 2 jam itu adalah 3 pangkat 4 ya, karena angka 3-nya ada 4 nih. 3 pangkat 4 dikali 10. Nah, 3 kali 3 ya udah, 3 kali 3 berapa? 9. 3 kali 3 berapa? 9. Berarti 9 kali 9 81. Jadi 3 pangkat 4 itu 81 ya, dikali 10 yaitu 810. Jadi jawabannya C. Oke, kita lanjutkan soal keempat. Sebuah keluarga memiliki 5 anak. Salah satunya itu berumur X tahun, ada yang 2 tahun. Nah, 3 anak lainnya itu adalah X tambah 2, X tambah 4, 2X kurang 3 tahun. Nah, jika dirata-ratakan umur mereka itu 16 tahun, berapa umur anak tertua? Oke, di sini ada kata kunci rata-rata ya. Nah, perlu kita tahu itu rata-rata itu simbolnya X bar, atau bisa dicari dengan cara jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, dalam kasus kita atau dalam soal kita ini datanya siapa? Datanya adalah umur anak. Otomatis apa? Jumlah umur anak kita bagi dengan bukan banyak umur ya, tapi banyak anak gitu ya, banyak anak. Nah, jumlah umur anak berapa? Oke, kita cari dulu jumlah umur anak. Oke, anaknya ada X umurnya, ditambah ada yang 2 tahun, tambah ada yang X tambah 2, tambah ada yang X tambah 4, ada yang 2X kurang 3. Oke, kita jumlahkan. Nah, dalam menjumlahkan variabel gitu ya, ini jumlahkan variabel yang sama karena variabelnya cuma 1 di sini, ya udah X ini anggap aja apel misalnya, atau buku, atau apalah objek gitu ya. Si X ini sekarang saya anggap apel. 1 buah apel, ini kan ada 1 sebenarnya. 1 apel ditambah 1 apel ditambah 1 apel, itu udah berapa apelnya? 3. Nah, ditambah 2 apel, berapa apelnya? 5. Berarti ini ada 5 apel. Ditambah, nah, yang angka-angka itu dijumlahkan. 2 tambah 2 4, tambah 4 8, dikurang 3 ya 5 plus 5. Nah, inilah jumlah umur anaknya. Nah, kita tulis di sini. Jumlah umur anak 5X ditambah 5. Dibagi banyak anak berapa? Ada 5. Nah, ini ya penyederhanaannya, 5X tambah 5 ini bisa kita tarik 5-nya keluar. Nah, saat kita tarik 5-nya keluar, untuk suku yang ini tersisanya X. Nah, suku yang ini tersisanya apa? Ya 1. Kenapa? Coba kalau dikalikan lagi, 5 dikali X ya 5X, 5 dikali 1 ya 5 gitu ya. Jadi ini sisanya bukan 0 ya, per 5. Nah, karena ini perkalian ya, maka 5 dibagi 5 ya itu 1. Ya, jadi yang tersisa di sini adalah si rata-ratanya itu adalah X plus 1. Nah, di soal kita tahu rata-ratanya adalah 16. Jadi apa dong? Ya, maka rata-rata atau ya, maka si X tambah 1 itu adalah 16. Maka X-nya berapa? Ya, 16 dikurang 1.
X adalah 15 tahun. Nah, pertanyaannya itu anak tertua. Nah, udah otomatis si X bukan anak tertua. Kenapa? Karena ada umur yang X plus 2. Ya, plus 2-nya ya 17. Terus ada lagi yang X plus 4. Udah otomatis X plus 4 lebih besar dibanding X tambah 2. Nah, jadi di sini kita perlu cek X plus 4 aja. Ya, X plus 4 adalah 15 ditambah 4, yaitu 19 tahun. Nah, cuman kita masih punya nih anak yang lain yang umurnya 2X kurang 3 yang kita nggak bisa bandingkan langsung gitu ya dengan X plus 4. Jadi kita tetap cek X 2X kurang 3 sama dengan 2 dikali 15 dikurang 3. 2 kali 15 30 dikurang 3, yaitu 27. Nah, karena 27 lebih besar daripada 19, otomatis anak yang tertua umurnya adalah 27 tahun. Oke, soal terakhir. Di sebuah kebun, cangkul selalu dipakai dengan sabit, ya. Cangkul dipakai, maka sabit juga dipakai. Nah, si sabit selalu dipakai disertai sarung tangan. Ya, jadi kalau kita pakai sabit, maka kita pakai sarung tangan. Nah, maka ya, pakai sabit, maka juga pakai sarung tangan. Oke, bentuk ini ya, bentuk implikasi yang seperti ini yang hubungan satu dengan duanya itu saling berhubungan. Ini kita punya kesimpulan nih. Kesimpulannya apa? Bahwa jika cangkul dipakai, maka sarung tangan dipakai. Nah, perlu diingat di sini ya bahwa ada kesetaraan dari implikasi. Contohnya itu untuk kasus C maka S, ya, itu ekivalen dengan atau setara dengan ingkaran S maka ingkaran C. Maksudnya apa? Kalau kamu pakai cangkul, maka kamu pakai sabit. Nah, itu juga sama artinya, jika kamu nggak pakai sabit, maka kamu nggak pakai cangkul juga. Nah, itu ya, ini artinya setara mereka gitu. Atau maknanya itu bisa dimaknai kalau gini, kalau kamu pakai sabit, kalau kamu pakai cangkul maka kamu pakai sabit. Kalau kamu nggak pakai sabit, udah pasti kamu nggak pakai cangkul juga. Nah, gitu ya. Nah, gitu juga untuk hal yang ini dan yang ini juga memenuhi itu. Nah, sekarang apa kabar kalau misalnya yang A nih, coba kita baca. Jika cangkul tidak dipakai, nah, maka simbolnya seperti apa itu? Jika cangkul tidak dipakai, gini ya. Ini tanda seperti ini itu namanya negasi atau menunjukkan sanggahan untuk C. Jadi kalau C itulah cangkul dipakai, maka negasi C adalah cangkul tidak dipakai. Maka sarung tangan dikenakan. Jadi apakah ini termasuk kebenaran apakah ini bisa dimaknai benar? Nah, kita cek nih hubungan cangkul dengan sarung tangan. Katanya kalau cangkul dipakai maka sarung tangan dipakai. Nah, apa ekivalensinya? Ekivalensinya adalah jika sarung tangan tidak dipakai, maka cangkul juga tidak dipakai. Nah, dalam hal ini ya, kalau cangkul tidak dipakai, kita nggak punya jaminan untuk sarung tangan. Apakah sarung tangan dipakai atau tidak? We don't know gitu ya. Jadi untuk cangkul tidak dipakai, tidak bisa menjamin sarung tangan itu dipakai atau tidak. Ya, karena sangkul dipakai maka sarung tangan dipakai. Kalau cangkul nggak dipakai, apakah sarung tangan tetap dipakai? Ya bisa jadi. Bisa jadi dia tetap pakai sarung tangan, bisa jadi juga enggak. Jadi nggak ada jaminan. Maka opsi ini salah. Selanjutnya, jika sarung tangan tidak dikenakan, ingkaran dari sarung tangan, maka cangkul dipakai. Nah, coba perhatikan. Ini bertentangan ya dengan ekivalensinya. Maka ini udah pasti salah. Lanjut, jika sarung tangan tidak dikenakan, ya, maka cangkul juga tidak dipakai. Nah, ini memenuhi ya, maka ini benar. Kita cek lagi nih buat memastikan nih kenapa yang D ini salah ya. Sabit dipakai. Oke, sabit dipakai. Maka cangkul tidak dipakai. Nah, perhatikan hubungan sabit dengan cangkul. Sabit itu ya, kalau cangkul dipakai, sabit dipakai. Tapi kalau misalnya sabit dipakai, apakah cangkul dipakai? Ya kita nggak tahu gitu. Jadi ini tidak tahu. Nah, selanjutnya, jika sarung tangan dikenakan, ini jadi tidak ya. Jadi ini tidak. Jika sarung tangan dikenakan,
maka cangkul tidak dipakai. Nah, ini hubungan sarung tangan dengan cangkul. Nah, sama hal kasusnya dengan yang tadi. Kalau sarung tangan ya dipakai, apakah cangkul tidak dipakai? Ya nggak tahu kita. Yang jelas di sini kalau cangkul dipakai maka sarung tangan dipakai gitu. Jadi ini juga tidak. Maka jawabannya adalah C. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Cukup dulu untuk part kedua, kita lanjutkan ke part selanjutnya nanti ya. Terima kasih.